Nama Kiai Haji Abdul Hamid bin Itsbat ini tidak asing di kalangan santri dan penduduk Madura. Kiai Abdul Hamid lahir di Pamekasan sekitar tahun 1810. Beliau merupakan putra kelima Kiai Haji Isbat bin Ishaq, pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan, yang didirikan pada tahun 1204 Hijriah atau bertepatan dengan 1787 Masehi. Nama Banyuanyar diambil dari bahasa Jawa yang berarti air baru. Hal itu didasari penemuan sumber mata air yang cukup besar oleh Kiai Itsbat. Sumber mata air itu tidak pernah surut sedikit pun, bahkan sampai sekarang air tersebut masih dapat difungsikan sebagai air minum santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Banyuanyar. Hingga saat ini, pesantren Banyuanyar menjadi salah satu pesantren tertua sekaligus terbesar di Kabupaten Pamekasan. Kiai Haji Abdul Hamid bin Itsbat, dari ke-8 bersaudara, beliau satu-satunya yang wafat di Makkah dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Makla. Beliau wafat tahun 1352 Hijriah atau 1931 Masehi. 6 tahun setelah wafatnya Syekhona Khalil, atau 5 tahun setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Kiai Abdul Hamid memiliki 7 anak, yang tersebar di beberapa pesantren, yaitu Nyai Salma, Nyai Rukoyah, Nyai Syafiah, Kiai Abdul Majid, Kiai Baidowi, Kiai Abdul Aziz, dan Nyai Juwairiyah. 2 terakhir berdomisili di Jember, tepatnya di Temporan dan Bulu Gading, Bangsal Sari. Sementara Kiai Baidowi menjadi pengasuh pesantren Banyuanyar, Kiai Abdul Majid Aduko hijrah dan mendirikan pesantren Mambaul Ulum, Bata-Bata. Berkat ketekunan dan kesabaran Kiai Itsbat, sebagai ayah, dalam membimbing dan mengajar anak bernama Abdul Hamid, penekanan bimbingannya mendalam atas ilmu-ilmu keislaman, dengan harapan supaya menjadi anak yang pandai dalam bidang ilmu agama dan dapat meneruskan perjuangan Kiai Itsbat. Pencarian ilmu Kiai Haji Abdul Hamid diteruskan hingga di Mekah Al-Mukarromah dengan mendapat bimbingan langsung dari ulama-ulama terkemuka, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, dan lainnya. Latar belakang pendidikan ini menjadi modal bagi Kiai Haji Abdul Hamid untuk melanjutkan tradisi pendidikan pondok pesantren. Sehingga Kiai Abdul Hamid dipercaya abahnya, Kiai Haji Isbat, untuk melanjutkan perjuangannya di Pondok Pesantren Banyuanyar. Secara nasab, Kiai Abdul Hamid bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan keturunan ke-7 Kiai Muhammad Khotib bin Qasim, putra Sunan Ampel. Sedangkan Kiai Muhammad Khotib adalah suami Nyai Gede Kedaton, putri Panembahan Kulon, cucu Sunan Giri. Dengan demikian, Kiai Abdul Hamid memiliki 2 jalur nasab kewalian Nusantara, Sunan Ampel dan Sunan Giri. Beliau adalah satu dari sedikit waliullah dari kota Pamekasan. Kiai Haji Abdul Hamid memiliki kecerdasan di bidang ilmu fikih dan menjadi rujukan permasalahan orang Madura pada saat itu. Sehingga jika ada hukum belum ditemukan jawabannya, maka orang-orang Madura akan bertanya kepada beliau. Terbukti, dengan adanya kitab tarjuman yang sampai sekarang masih populer di kalangan masyarakat sebagai kitab panduan ibadah dan muamalah. Kitab ini ditulis dengan aksara Arab Pegon berbahasa Madura. Berjudul lengkap Ecapan Tarjuman. Ecapan adalah bahasa Madura yang artinya bunga rampai. Bagi orang Madura, khususnya masyarakat Pamekasan, kitab ini menjadi kitab favorit di kalangan awam sebab isinya yang praktis. Berisi perpaduan fikih dengan tasawuf. Kiai Haji Abdul Hamid bin Itsbat menulis kitab ini dengan merujuk pada beberapa kitab-kitab salaf seperti Bidayah, Ummul Barohin dan Kifayatul Awam. Sejatinya kitab ini merupakan hasil kumpulan tulisan atau semacam makalah yang disampaikan Kiai Abdul Hamid kepada jamaah majelis ta'limnya. Setelah disusun menjadi satu kompilasi kitab, dinamakan dengan tarjuman.
Secara rinci kitab ini terdiri dari 141 bab. Bab pertama membahas tentang tauhid, bab kedua sampai dengan bab ke-32 membahas tentang sholat, bab ke-33 sampai dengan bab ke-60 membahas tentang akhlak dan tasawuf praktis. Bab ke-61 sampai dengan ke-73 membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan puasa wajib dan puasa sunnah. Bab ke-74 sampai dengan ke-82 membahas tentang iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bab berikutnya adalah nikah, zakat, waris dan tajwid. Lalu pada bagian akhir disinggung mengenai wirid dan doa-doa. Jadi jelaslah bahwa pembahasannya telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kiai Abdul Hamid dan ayahnya sebagaimana dalam kebudayaan intelektual ulama pesantren Nusantara di masa lalu, adalah alumni Mekah. Beberapa catatan seperti dalam profil pesantren Banyuanyar sendiri secara tersirat menyatakan bahwa Kiai Haji Abdul Hamid Itsbat adalah seorang pengajar yang penting di Mekah. Kiai Abdul Hamid dikenal dengan pribadi yang sangat tawadu dan menjadi teladan keistiqomahan. Setiap pukul 2 dini hari, biasa membangunkan santrinya untuk menunaikan ibadah sholat tahajud. Uniknya, Kiai Abdul Hamid secara bergantian dengan istrinya saling membangunkan. Siapa yang bangun duluan, dia yang membangunkan untuk sholat tahajud. Selain itu, keistiqomahan Kiai Abdul Hamid adalah melaksanakan ibadah puasa dengan jangka yang cukup lama. Ada yang menerangkan 15 tahun. Puasa tersebut beliau ikhtiarkan untuk dua hal. Pertama, meminta derajat keluarga dan keturunannya dimuliakan serta jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, meminta derajat murid dan santrinya juga menjadi orang mulia dan menjadi pejuang agama Allah. Pernah suatu waktu, istri beliau mencuci beras untuk persiapan menyantap makan sahur. Ia kaget saat seketika itu butiran beras yang dibersihkan sedikit ada pantulan percikan cahaya. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata beras itu berubah jadi emas. Ia lalu memanggil suaminya, Kiai Abdul Hamid. Beliau dan istrinya pun sadar bahwa beras berubah emas itu adalah ujiannya, yakni memilih berhenti melanjutkan tirakat puasanya dengan mengambil emas, atau memilih melanjutkan puasanya itu dengan tetap memperjuangkan keluarga dan santrinya. Kiai Abdul Hamid pun menangis seraya berdoa dan meminta agar emas itu dikembalikan ke wujud semulanya beras. Ya Allah, aku tidak meminta ini. Aku minta anak keturunan dan santri yang bisa menyebarkan agamamu. Tak berlangsung lama, emas itu berubah menjadi beras seperti sedia kala. Kiai Abdul Hamid dan istrinya pun berlega hati dan bisa berpuasa di hari esoknya lagi. Bahkan ada yang bilang, puasa yang beliau jalankan tidak hanya untuk keturunan dan santrinya saja, tetapi genap 20 tahun, 5 tahun untuk nusa dan bangsa. Tidak hanya terkenal di Madura, Kiai Abdul Hamid juga terkenal di Mekah. Pesantren Banyuanyar dan Bata-Bata menjadi ikon kekeramatan Kiai Abdul Hamid. Pernah suatu kejadian, Kiai Abdul Hamid hendak melakukan tawaf. Sebagaimana lumrah, melakukan ibadah nusuk di tanah suci butuh perjuangan, harus rela berdesakan. Istimewanya, semua jamaah haji ketika itu menepikan diri, memberi jalan untuk Kiai Abdul Hamid bertawaf. Ketika Kiai Abdul Hamid wafat, semua toko yang ada di Mekah ditutup. Jenazahnya dihantarkan oleh semua penduduk Mekah meski mereka tidak mengenalnya. Setelah 8 bulan wafatnya, kuburan Kiai Abdul Hamid akan dibongkar. Karena sudah menjadi kebiasaan di Arab. Ketika jenazah sudah berumur 8 bulan maka kuburan tersebut akan diganti dengan jenazah yang baru. Karena di sana mengalami keterbatasan tempat. Pada saat giliran kuburan Kiai Abdul Hamid dibongkar, ternyata jenazahnya ditemukan bersujud.
Sehingga penggaliannya pun tidak dilanjutkan karena menghormati kewaliannya.